Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Endang Simanjuntak dengan NIM 190569201034 angkatan 2019 di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan tentang video konten digital sosiologi agama saya yang bertema tentang agama dan kebudayaan. Agama menurut Emil Durkheim adalah sumber semua kebudayaan yang sangat tinggi. Jelas bahwa agama menunjukkan seperangkat aktivitas manusia dan sejumlah bentuk-bentuk sosial yang mempunyai arti penting. Agama menurut C. Geertz yaitu wahyu membentuk suatu struktur psikologis dalam benak manusia yang membentuk pandangan hidupnya, yang menjadi sarana individu atau kelompok individu yang mengarahkan tingkah laku mereka. Tetapi juga wahyu bukan saja menghasilkan budaya imaterial, tetapi juga dalam bentuk seni suara, ukiran, bangunan. Kebudayaan adalah kompleks keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan semua kemampuan dan kebiasaan yang lain yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota masyarakat menurut Taylor 1871. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta dari kata a berarti tidak dan gama berarti kacau. Kedua kata itu jika dihubungkan berarti sesuatu yang tidak kacau. Agama dianggap sebagai jawaban manusia atas penampakan realitas tertinggi secara misterius yang menakutkan tapi sekaligus mempersonakan. Dalam pertemuan ini, manusia tidak berdiam diri, ia harus terdesak secara batiniah untuk merespon. Dalam kaitan ini, ada juga mengartikan religar dalam arti melihat kembali ke belakang kepada hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Tuhan yang harus diresponnya untuk menjadi pedoman dalam hidupnya. Budaya menurut Kuncharaningrat 1987 adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil kerja manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Jadi, budaya diperoleh melalui belajar. Tindakan-tindakan yang dipelajari antara lain cara makan, minum, berpakaian, berbicara, bertani, bertukang, berrelasi dalam masyarakat adalah budaya. Tapi kebudayaan tidak saja terdapat dalam soal teknis, tapi dalam gagasan terdapat dalam pikiran yang kemudian terwujud dalam seni, tatanan masyarakat, etos kerja, dan pandangan hidup. Durkheim dan Geertz berpendapat bahwa agama merupakan sistem dari budaya. Agama adalah bagian yang memainkan peranan penting dalam dunia sosial manusia. Ajaran agama menjelma dalam tindakan dan aksi yang dilakukan oleh manusia. Agama sebagai sistem budaya karena agama meliputi personifikasi sebagai berikut. Yang pertama, adanya sistem simbol yang berperanan. Yang kedua, membangun suasana hati dan motivasi yang kuat serta tahan lama di dalam diri manusia. Yang ketiga, agama merumuskan konsepsi kehidupan yang bersifat umum. Nah, ajaran agama dapat merubah watak manusia sesuai dengan cita-cita dan visi mengenai agama tersebut. Dalam proses penyebaran agama, masyarakat biasanya menerima minimal 3 bentuk penilaian terhadap agama. Pertama, agama diterima sepenuhnya. Kedua, agama diterima sebagian yang disesuaikan dengan kebutuhan seseorang atau kelompok orang. Ketiga, agama itu ditolak sama sekali. Sikap hubungan antara agama dan kebudayaan. Yang pertama, sikap radikal. Yang kedua, sikap akomodasi. Yang ketiga, sikap perpaduan. Yang keempat, sikap pembaharuan. Kebudayaan menurut Kuncharaningrat atau Sanskerta yaitu budidaya.
yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kebudayaan menurut KBBI adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Jadi, kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, karsa manusia dilakukan dalam keseharian. Nilai-nilai dasar Islam dalam budaya. Kebudayaan Islam merupakan sistem yang mempunyai sifat-sifat ideal, sempurna, praktis, aktual, diakui keberadaannya, dan senantiasa diekspresikan. Sistem Islam menerapkan dan menjanjikan perdamaian dan stabilitas dimanapun manusia berada, karena pada hakikatnya manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT. Yang berbeda justru hanya terletak pada unsur-unsur keimanan dan ketakwaan saja. Perkembangan kebudayaan Islam membutuhkan petunjuk wahyu berupa firman-firman Allah SWT yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, dan bertujuan hanya untuk beribadah kepada Allah semata-mata. Di zaman modern, ada satu fenomena yang menarik untuk kita simak bersama, yaitu semangat dan pemahaman sebagian generasi muda umat Islam, khususnya dalam mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam. Mereka berpandang bahwa Islam yang benar adalah segala sesuatu yang ditampilkan oleh Nabi Muhammad SAW. Agama Islam sebagai sumber kekuatan kebudayaan Islam, yaitu Al-Quran, memiliki posisi yang amat vital dan terhormat dalam masyarakat muslim di seluruh dunia. Di samping sebagai sumber hukum, pedoman moral, bimbingan ibadah, dan doktrin keimanan, Al-Quran juga merupakan sumber peradaban yang bersifat historis dan universal. Dari 6 rukun iman yang diyakini umat Islam, ada 2 yang tidak gaib, yaitu sosok Nabi Muhammad sebagai sosok historis dan kitab suci Al-Quran yang bisa kita baca dan kaji kandungannya. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai tentang agama dan kebudayaan. Jangan lupa tonton terus podcast saya. Selamat malam, bye-bye.